Selamat siang, perkenalkan saya Agnes Rita dari kelas M1 NIM 2210417583. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi manajemen operasi. Yang pertama, jelaskan deskripsi mata kuliah manajemen operasi. Mata kuliah manajemen operasi mempelajari aktivitas yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas pada bidang manufaktur dan jasa. Menjelaskan penggunaan manajemen operasional lanjutan secara realistis dan praktis di dalam setiap proses operasional perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan bahan kajian manajemen operasi. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup manajemen operasi, pengelolaan operasi barang dan jasa. Yang kedua, pengembangan manajemen operasi. Ketiga, etika dan tanggung jawab sosial praktik manajemen operasi global. Yang keempat, pengembangan misi dan strategis. Yang kelima, strategi operasi. 6. Manajemen proyek. 7. Forecasting dalam manajemen operasi. 8. Produk baru, pengembangan produk, desain produk. Yang ke-9, pohon keputusan. Yang ke-10, strategis proses. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dengan student center learning. Pada mata kuliah ini, metode pembelajaran yang digunakan ialah case-based learning, project-based learning, dan lainnya. Yang pertama, case-based learning. Kasus yang dibahas adalah mahasiswa diberikan tugas analisis kasus untuk mengimplementasikan manajemen operasi dalam organisasi. Mahasiswa diberikan tugas untuk mengatasi masalah dari contoh kasus manajemen operasi yang diberikan. 3. Mahasiswa diberikan tugas untuk mengimplementasikan manajemen operasi dalam bentuk tulisan atau pesan yang berkaitan dengan manajemen operasi. Yang keempat, ujian tengah semester dilakukan melalui analisis kasus yang berkaitan dengan manajemen operasi dan dilakukan dengan menggunakan YouTube dalam menjawab. Yang kelima, mahasiswa melakukan presentasi bisnis dalam bentuk kelompok dengan memperhatikan berbagai aspek seperti pengenalan terhadap audiens, bahasa tubuh, dan rasa percaya diri. Yang keempat, komponen dan bobot penilaian dalam presentasi. Komponen dan bobot penilaian terkait dengan CPNK yang ada dalam butiran. Yang pertama, sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Kedua, strategis penilaian. Tes terdiri dari UTS dan UAS. Non-tes berupa tugas struktur, video record. Yang kelima, tuliskan media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini. Perangkat keras seperti proyektor, LCD, TV, papan tulis. Yang kedua, komputer atau laptop. 3. Buku. Perangkat lunak berupa PowerPoint, Sebering, Google Classroom, Zoom, dan YouTube, dan e-book. Yang keenam, kebijakan perkuliahan. Kehadiran. Mahasiswa yang tidak hadir, baik dengan pemberitahuan atau tidak, lebih dari 20% dari total pertemuan dianggap tidak lulus dan mendapat nilai E. B. Keterlambatan. C. Tidak mengikuti ujian atau menyerahkan tugas. D. Kecurangan akademik. E. Etika di dalam kelas luring. F. Ketika di dalam kelas daring.